kajian yang langsung akan disampaikan oleh Ustaz Iskandar. Mari kita bersama membuka penampilannya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya mari kita simak dan mendengarkan materi yang langsung akan disampaikan oleh Ustaz Zunar Dr. Iskandar. Kepada yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluh masih memberikan kepada kita kekuatan, nikmat, hidayah serta taufik sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Syarhu Risalati Syurutis Shalah wa Wajibatiha wa Arkaniha yang disusun oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, kedua hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para istrinya, keluarganya, ahli baitnya, segenap para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas akidah, di atas manhaj, di atas sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, syurutus shalat tis'ah. Syarat salat ada 9. Yang pertama Islam, alhamdulillah sudah dibahas. Wal aqlu, berakal, ini juga sudah dibahas. Wa tamhid, ya, tamhid juga sudah dibahas. Wa raf'ul hadasi, menghilangkan hadas, ini juga sudah dibahas alhamdulillah terakhir di pekan yang lalu. Berikutnya wa ijalatu an-najasati, menghilangkan najis, ya. Izalatun najasati min salasin, menghilangkan najis dari 3. Minal badani, dari badan, wasaubi, dari pakaian, wal buq'ati, dan dari tempat sholat. Wa dalilul qauluhu ta'ala, dalilnya wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Al-Mudassir ayat yang keempat. La budda an yakuna
badanuka tahiran, badan orang yang salat itu wajib suci. Fa in kana alaihi najasatan fi ayyi maudi'a ya maudi'in minhu lam tasihha as-salat. Jika badannya masih ada najisnya ya, maka salatnya tidak sah. Wasaubu, dan pakaian labudda an yakuna saubuka alladhi tusalli fihi tahiran. Demikian juga pakaian yang dipakai harus suci. Fa in kana bihi najasatan lam tasihha as-salatu hatta taghsilaha. Salat yang tidak sah kecuali dia mencuci bajunya terlebih dahulu sebelum dipakai. Walau shalla al-insanu wa fi saubihi najasatun wa huwa la ya'lamu fa sholatuhu shahihatun ala shahihi. Jika seseorang sholat, sudah terlanjur sholat, ya, sudah selesai, walaupun masih ada waktu, ya, waktu zuhur dari jam 12 sampai jam setengah 3 misalnya. Dia sudah terlanjur sholat, ternyata setelah selesai baru sadar di bajunya itu ada najisnya. Selama dia sholat dia tidak tahu, maka sholatnya sudah cukup, sholatnya sah menurut pendapat yang paling kuat. Fa in alima bin najasati fi sholatihi yulqi thawba alladhi fihi najasah kana takunu fil gutrati awit taqiyati wa yastamiru fi sholatihi. Jika sedang sholat, ya, dia tahu ada yang menempel, yang jatuh ke dalam bajunya, yaitu misalnya kotoran burung, ya, cicak, maka ia tetap melanjutkan sholatnya. Kalau bisa dibersihkan, disingkirkan, ya. Wal buq'atu, dan tempat sholat labudda an takuna al buq'atu allati tusalli fiha tahiratun. Ya, tempat sholat juga harus suci. Fa in kunta tusalli ala arin aw basatin najisin lam tasihha as-shalah. Ya, jika kita sholat di tempat yang hampir merata tempatnya itu terkena najis, sholatnya tidak sah. Dalilnya tadi sudah disebutkan, surat Al-Mudaththir ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir. Wal muradu bisiyab, maksud dari kata siap dalam surat Al-Mudaththir ayat yang keempat adalah amalan-amalan. Kalau kita buka tafsir, wasiyabaka fatahhir, dan amalan-amalanmu sucikanlah. Walakin bi umumil ayah yatanawalu tathhirus siyab. Tapi ayat ini juga bisa dijadikan dalil secara umum untuk sucinya sholat, orang yang sholat. Sudah selesai, ya. Syarat yang kelima, menghilangkan najis, ya. Kemudian berikutnya asar tusadisu, syarat yang keenam, satrul aurati, menutup aurat. Ajma'a ahlul ilmi ala fasadi sholati man shalla uryanan wa huwa yaqdir. Para ulama sepakat salatnya seseorang itu rusak, yaitu salat dalam keadaan telanjang padahal dia mampu berpakaian. Wahadu aurati rajuli, batasan aurat laki-laki, minas surrati, dari pusar ila rukbati, sampai lutut. Wal amatu kadzalika, demikian juga budak perempuan dianggap sama dengan aurat laki-laki. Ya, jadi kalau ada budak wanita sholat, ya, dari pusar sampai lutut sah, ya, kalau memang terpaksa tidak ada pakaian, ya, budak perempuan. Wal hurratu, adapun budak wanita, adapun wanita merdeka, kulluha auratun illa wajhuha, semuanya aurat kecuali wajahnya. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam, wahai anak Adam, maksudnya adalah wahai orang-orang Islam, tudu jinatakum inda kulli masjid,
ambillah zinatakum, ya perhiasan kalian ketika masuk masjid, ya, inda kulli sholatin, setiap akan sholat. Ya. Satrul aurati bi an yusalliya wa qad satara auratahu. Ya. Jadi seorang sholat dia wajib menutup aurat. Para ulama sepakat, ya, rusaknya sholat orang yang sholat dalam keadaan telanjang padahal dia mampu. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, istadalla man ja'ala satrul aurati min faraidi sholati bil ijma'. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan sepakat para ulama ijma' menutup aurat itu hukumnya wajib. Bahkan rusak man taraka thawbahu wa huwa qadirun, orang yang sengaja tidak menutup aurat padahal dia mampu. Alal istitari bihi wa sholat uryana, padahal dia mampu menutup aurat, dia sengaja sholat dengan terbuka. Paman sholat uryana wa huwa yaqdiru ala satri auratihi fa sholatuhu fasidatun bil ijma'. Ya, jadi orang yang sholat sengaja membuka aurat padahal dia mampu, maka sepakat ulama sholatnya rusak. Wahadu aurati rajuli, tadi sudah disebutkan batasan aurat laki-laki, ya, dari pusar sampai dengan lutut. Jadi menutup antara pusar dan lutut. Wal auratu nau'ani, aurat itu ada dua. An-nau'ul awwalu, aurat yang pertama auratun mughalladhatun, aurat yang mughalladhah. Wa hiya al-qubulu wa duburu, yaitu saluran kencing dan saluran buang air besar. An-nau'usani, jenis yang kedua auratun mukhaffafatun, aurat mukhaffafah, minas surati ila rukbati, antara pusar dan lutut selain kubul dan dubur. Wa yudhafu ila dzalika satrul katafaini ma'al qudrati, dan termasuk menutup aurat yaitu menutup kedua pundak ma'al qudrati, tetapi ini sebatas kemampuan. Karena barangkali ada manusia yang betul-betul miskin, entah karena musibah atau karena perang, tidak ada pakaian, ya kecuali hanya sebatas pusar sampai lutut. Ya, jadi menutup pundak itu ma'al qudrat, sesuai kemampuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalilnya hadis yang datang dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fi saubil wahid laisa ala atiqaihi syai'un. Tidak sempurna salat seorang dengan pakaian yang tidak menutupi pundaknya. Ini hukumnya tidak sampai membatalkan salat, ya, tetapi tidak sempurna. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi sihhati sholati in shalla wa huwa maqsuful katafaini ma'al qudrah. Sebagian ulama ada yang berpendapat jika orang itu mampu menutup pundaknya tetapi sengaja membukanya, ya maka sebagian mengatakan sah, sebagian tidak. Wa yanbaghi lil muslimi alla yatasahulu fi hadzal amri wa yasturu katafai halis shalah. Maka yang paling aman, terlepas dari perbedaan, maka sebaiknya tidak bermudah-mudahan membiarkan pundaknya terbuka. Qauluhu wal amatu, adapun budak itu adalah manusia yang allati tuba'u wa tushtaro, yang dijual belikan. Kadzalika mislur rajuli, maka auratnya disamakan dengan aurat laki-laki. Ya. Hadduha minas surati ila rukbati,
batasannya dari pusar sampai dengan lutut. Wal hurratu kulluha auratun illa wajhuha. Adapun orang yang merdeka, wanita merdeka, seluruhnya aurat kecuali wajahnya. Fala yajibu 'alaiha satrul wajhi. Tidak wajib menutup wajah. Sebagian ulama mengatakan illa an takuna jamilatan wa yukhsa minal fitnati wa inna 'alaiha antastatiru ya. Kalau misalnya wajahnya itu kecantikannya sampai menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat karena saking cantiknya ya, belum pernah ada artis yang masuk ke kampung tersebut geger gitu ya. Ya, banyak para pejaka yang tidak bisa tidur gara-gara melihat wajahnya, maka sebaiknya ditutup. Wal muradu haddu auratil mar'ati fi shalah amma kharijus shalah fa kulluha auratun. Penulis mengambil pendapat, adapun wanita merdeka di luar salat semuanya aurat ya. Beliau mengambil pendapat wajah termasuk aurat. Wa hakadha idza kanat fi salatin lakin bihadrati ajanibi fatubta wajhuha. Adapun jika dia salat tetapi banyak para laki-laki asing yang bukan mahramnya, maka sebaiknya ditutup wajahnya. Jadi pendapat saya Ustaz yang semua aurat. Ya, para ulama Saudi mayoritas mereka bermadzhab Hambali. Di luar sholat mereka memilih pendapat wajib ya, aurat. Adapun ulama-ulama Ahlus Sunnah yang lainnya tidak mewajibkan. Ya, ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, mazhab Syafi'i wajib. Ya, selain mazhab Syafi'i tidak wajib. Ya. Di antara sunnah dan wajib. Mazhab Syafi'i wajib. Makanya kalau para kiai yang mengklaim bermazhab Syafi'i, maka kalau betul-betul mengamalkan ya mazhabnya, maka para istrinya itu bersadar semuanya. Ya, tapi itu yang jelas sekali lagi itu terjadi sisilang pendapat di kalangan para ulama. Adapun wajah itu bukan aurat, ini sepakat. Ya, wajah bukan aurat sepakat. Ya, ketika sholat ya tidak boleh ditutup. Boleh ditutup kalau keadaannya di situ banyak laki-laki yang mungkin bisa terfitnah. Ya, kalau tempatnya aman maka tidak perlu ditutup. Ya. Was-saghiru alladzi duna tamyiji laisa lahu aurah. Adapun anak yang masih kecil yang belum tamyiz, maka auratnya berbeda dengan wanita dewasa. Innamal auratu fi haqqi man kana mumayyizan. Ya. Jadi aurat itu berlaku untuk anak yang sudah tamyiz. Wa hadduhu sab'u sinin. Batasannya umur 7 tahun. Jadi 7 tahun ke bawah kita tidak boleh memaksakan anak perempuan memakai jilbab. Biarkan saja. Ya. Adapun melatihnya, memberikan edukasi boleh, tapi tidak boleh memaksa. Di hadis yang berdasarkan hadis yang dikeluarkan sudah ditakhrij di pelajaran sebelumnya, muru abna'akum, perintahkanlah anak-anak kalian bisolah, melakukan sholat lisab'in pada umur 7 tahun. Wadribuhum, dan berilah hukuman mereka dengan pukulan yang tidak berbahaya, alaiha li ashrin, pada umur 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madoji, dan pisahlah tempat tidur mereka. Memerintahkan mereka sholat itu berarti memerintahkan mereka menutup aurat selain wajah. Demikian juga di luar sholat.
Bagi yang berpendapat wajah di luar sholat bukan aurat, berarti sama. Ya, sebagaimana memerintahkan anak yang sudah tamyiz, dia diperintah sholat, berarti dia sudah mulai diperintah menutup aurat. Ya. Ketika keluar dari rumah di atas umur 7 tahun harus dibiasakan menutup aurat. Berarti ada 3 tahun seorang ayah atau mungkin diwakilkan istrinya menyuruh anaknya sholat. Sehari 5 kali menyuruh, kali 365 hari, kali 3 tahun. Ya, berapa kali kewajiban orang tua menyuruh anaknya sholat. Jadi bukan sekali 2 kali. Ya, 365 hari kali 3 tahun. Selama 3 tahun, kalau dia masih meninggalkan sholat, maka diberikan pukulan yang tidak membahayakan. Wa dalilu qaulu ta'ala ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dalilnya tadi sudah disebutkan Al-A'raf ayat 31. Wahai bani Adam, ambillah zinatakum setiap masuk ke dalam masjid. Khudhu zinatakum al-muradu bi zinah. Arti zinah di sini maknanya adalah asyab, ambillah pakaian. Walaisal muradu asyaba al-jamilata. Ya. Pakaian yang dimaksud bukan pakaian yang mewah, bukan pakaian yang mahal, bukan pakaian yang ya lux gitu ya. Fatusamma siyabu zinatan li'annaha tasturul aurata. Pakaian dinamakan zinah dalam ayat Al-A'raf ayat 31, maknanya pakaian yang menutup aurat. Fatujammilul insan, sehingga menjadikan pantas manusia itu dilihat. Fasataroha tajayunu. Jadi yang menutupi auratnya itu namanya zina. Khudhu zinatakum. Wa kaunuhu maksuful aurati yunafiha. Sehingga terbukanya aurat tercegah dengan menggunakan pakaian. Inda kulli masjid, maksudnya adalah bukan berarti setiap masuk masjid, tapi setiap akan sholat. Jadi masjid di situ pengganti kata sholat. Berikutnya masih ada waktu? 3 menit lagi. Baik, kalau gitu tanya jawab ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.